Oke. Ya. Baik. Tadi sudah minta izin juga kepada jemaah untuk atas izin dari ketua untuk memulai duluan tadi Pak Ketua. Iya. Ya, Ustaz. Maaf, saya minta maaf nih. Baik. La ba'sa. Naam, ikhwah, kita sambung kembali penyambungan materi kita, yakni mengenai hukum-hukum huruf. Ya, subbab kita ini masih di hukum huruf. Masya Allah, ini pembahasan yang cukup panjang ternyata. Kalau di online ini ya, kalau di online Anda rasa ini cukup panjang. Biasanya kalau di offline Anda habiskan satu subbab ini hanya 3 atau 4 pertemuan saja. Tapi ternyata dengan waktu yang terbatas gitu ya, dan kondisi juga virtual seperti ini, jadi mungkin lebih sedikit memerlukan masa, dan mohon maklum, mudah-mudahan kesabaran ikhwah sekalian di dalam menerima ilmu ini menjadi salah satu pintu kebaikan di dalam mengamalkan ilmu ini nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan request daripada ikhwah kita, ini kaum muslim, kemarin kita ingin memulai dengan hukum huruf yang satu, yakni alif, waw, dan ya, dan biasa kita sebut dengan mad asli. Baik, asal muasal daripada mad. Baik, untuk itu tentu perlu kita memerlukan bantuan papan tulis untuk memudahkan kita berpikir, karena pengajaran daripada kami ini tidak terlepas daripada sebuah mind mapping. Nah, mari kita masuk kepada bagian daripada mad asli, ya, mad asli. Ya, ada baiknya juga sebenarnya teori materi ini dikedepankan, mungkin lebih memudahkan kita untuk memfikirkan atau mentafakuri mat-mat far'i yang lain, karena kita memulai dari dasar. Baik, ketimbang daripada kita harus mengikuti sebuah matan, ya, matan seperti yang Anda sebut tadi, talbis, ya, dari mat tamkin, adab sukun, mad lin, seperti itu ya, sesuai dengan urutan katanya, dan kita akan memulai dari dasar insyaallah taala. Ya, mad, ya, asli. Asli ini diambil dari kata afwan. Asal, ya, mat ini adalah perhitungan. Jadi kalau dikata mat ini sebenarnya diambil dari kata madada, seperti itu ya, madada. Jadi mamdud. Jadi adat yang berkaitan dengan tasrif ini itu adalah perhitungan. Jadi perhitungan apa ini yang dimaksud? Perhitungan lebih dari pembacaan satu huruf. Nah, perhitungan lebih dari membaca satu huruf. Contohnya misalnya kita membaca ba, ya. Pada saat dia dibaca mat, maka bacaannya adalah baba. Nah, ini kita berbicara mengenai tempo bacaan. Namun dijadikanlah dia menjadi satu, ya, menjadi ba, yang mana tempo daripada satu ba yang diberikan mat ini menjadi mat asli ini adalah baba, baba, jadi ba, seperti itu. Nah, ini secara terminologi, ya, terminologi adalah seperti ini, ya. Sedangkan etimologinya tadi adalah mat, ya, perhitungan atau pemanjangan yang dasar, asal. Asli ini asal, ya. Ini adalah jumlah atau apa ya, perhitungan, ya. Panjang asal, ya. Jadi karena asal muasalnya itu hanya satu harokat, maka ditambahlah penambahan panjang asal. Di sini sebenarnya ada penambahan panjang asal. Nah, ini secara etimologi. Secara terminologi adalah seperti ini. Ini yang paling basic sekali,
difahami oleh para ahli qurra. Baik. Nah, kalau begitu kita akan menjelaskan dari basic sekali, Pak, yakni mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah ada berapa, Pak? Masih diingat kira-kira 29. jumlahnya? 28. 28 atau 29? 28. 28 atau 29 nih? Dua-duanya benar. Ah, Masya Allah. Baik. Kalau 28 berarti tidak menyamakan antara alif dengan hamzah ya. Alif dengan hamzah. Kalau 29 alif hamzah masuk. Kalau 30 berarti lam alif masuk. Seperti itu. Baik. Kalau di halakoh kita memilih kedudukan atau jumlah yang 29. Baik. Aba tasa jim. Ya. Ha, kho, ya. Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod. Ya, kita ambil sebagian saja, tidak usah sampai akhir. Nah, pada saat kita mengenal, nanti ini akan menjadi pintu juga untuk subbab kita yang setelah ini, ya. Ya, ini hukum tanda baca ya. Ini dikatakan harokat yang asal muasalnya ini juga dari kata alif juga sebenarnya, alif yang dimerengkan. Ya, nanti kita akan pelajari histori bagaimana bisa sampai khot ini seperti ini. Baik, kalau kita baca seperti ini, maka ini adalah dikatakan huruf asal. Abata sajaha qadadza roza sasyaso do. Baca seperti itu. Namun kalau tanpa harokat, ada yang mengetahui ini namanya huruf apa? Ikhwah, ini adalah namanya huruf muqotoah. Ya, ini basic sekali di dalam pelajaran bahasa Arab. Huruf muqotoah, huruf-huruf yang terputus. Jadi huruf-huruf yang terputus ini pun dia terdiri dari bantuan huruf-huruf yang lain. Kita contoh A saja, ya, atau alif. Dia adalah susunan daripada A, lam, kemudian fa, alif. Bahkan ada harokatnya langsung seperti itu. A ini adalah huruf muqotoah namanya, alif. Nah, nanti di sini nanti turun jadi mad lazim harfi nanti jadinya. Ya. Ba juga seperti itu, ya. Atau kita katakan sin. Ya. Hurufnya apa saja kira-kira sin ini? Bapak-bapak sekalian, secara natural saja. Sa, Alif, adakah alif? Ya, 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 ya. ya harusnya ada ya. Nah, ya, Nun. kemudian sin, nun, ada nun. sin. Nah, Oh ini iya. sebagai salah satu contoh, ikhwah, dalam satu huruf saja di dalam muqotoah sudah terjadi mat. Sudah terjadi mat di sini dalam penyebutannya. Sin, kalau diwakofkan di sini ya, diwakofkan. Ya, misalnya gitu. Nah, ini menjadi sin 4 harokat. Nah, inilah nanti turunannya menjadi mat apa? Harfi mutsaqal atau mukhaffaf. Mukhaffaf ya. Mukhaffaf. Mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena tidak ada penekanan. Khafif itu ringan. Kalau bertemu dengan nun, contoh di sini ada nun ya. Nun turunan hurufnya muqotoahnya gimana, Pak? Nun, 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 waw, waw, nun. nun. Ya. Nah, seperti ini. Nah,
Kalau ini berjumpa dengan ini kan sudah jadi apa namanya ada mat juga ya, tapi kita tidak fokus kepada matnya, ikhwah. Kita fokus kepada susunan daripada ini jika dibaca bersamaan. Kalau dibaca bersamaan, maka akan terjadi hukum sendiri, hukum lain turunannya lagi. Sin. Sedangkan ini Si dibuat dari nun. Nu. Hunah. Bagaimana hukumnya jika nun bertemu dengan nun? Tentu menjadi tasdid di sini ya. Nah, inilah nanti menjadi musaqqal dia jadinya. Sin nun seperti itu. Untuk memisah antara dua huruf. Nah, lihat di sini secara basic saja kita sudah bisa menarik beberapa turunan hukum daripada mat itu sendiri. Yang mana awalnya adalah huruf-huruf apa tadi Pak? Muqoto'ah. Khotoah. Koto'ah itu dari koto. Jadi kalau kita katakan koto, itu berarti putus. Nah, idza mata bani Adam in qata'a amalahu illa min thalathah. Nabi SAW berkata sendiri kan, jika mati anak Adam, maka akan terputus in qata'a amalahu. Ya, akan terputus amalnya illa min thalathah, kecuali 3 sampai habis di akhir hadis. Baik. Nah, kita ini akan memahami terlebih dahulu, inilah asal ya. Yang mana untuk perluasan daripada turunan tadi, turunan huruf-huruf ini, itu akan dibahas nanti secara terperinci pada bab mat yang lain. Karena itu nanti bisa jadi mat lazim atau mat mat tobi'i harfi, ada lagi namanya ya, ataupun lazim terbagi jadi musaqqal atau mukhaffaf, harfi atau kilmi. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas apa sebenarnya yang perlu menjadi dasar sebagai mat asli. Tentu kita memiliki satu matan daripada Imam Al-Jazari. Matannya bunyinya adalah huwallazi la yatawaqqaf ala sababin kahamzin aw sukunin. Jadi kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, huwallazi la yatawaqqaf, dia adalah yang tidak diwakafkan atau tidak berdiri di atas sebab tertentu, seperti terjadinya hamzah atau sukun, bihamzin au sukunin. Jadi yang kita kenal dengan mat asli itu dia berdiri sendiri. Nah, ini secara terminologi saja yang dikenal luas oleh para ahli qura ya. Mengambil kaulnya daripada Imam Al-Jazari ini. Ba ya, dia tidak akan tidak dikasih a atau huruf lain yang disukunkan, bal misalnya gitu ya. Pensukunan hamzah atau pensukunan huruf yang lain. Tidak. Dia hanya berdiri sendiri. Ya. Huwallazi la yatawaqqaf ala sababin. Tidak ada sebab apa-apa. Dia sendiri aja gitu. Ba kita baca. Ta kita baca. Jadi ta seperti itu ya. Ta juga seperti itu. Ta. Nah, kalau ada sebab tertentu, kalau kita membuat sebuah penambahan, apakah dia hamzah ataukah dia disukunkan, maka akan bertambah. Nanti namanya bukan mat asli lagi. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, mat apa namanya Pak? Mat Far'i. far'i. Mat far'i. Mat far'i. Ya. Dia sudah turun. Ada ba. Ba. Misalnya gitu. Ta. 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 Jadi Jumlahnya sudah 4 harokat, Ustaz. Ada 3. 4 harokat standarnya ya Pak. Standarnya 4 harokat. Nanti kita berbicara masalah khilafiyah belakangan. Ya, kita di halakoh kita ini fokus kepada 4 harokat yang afdolnya. Baik. Ataupun dengan huruf yang lain. Kita ambil contoh ba ketemu dengan ba lagi ya di sini. Menjadi bab. Ya. Naam, tab atau sab. Ini sudah berbicara mengenai far'i. Nah, yang dibilang asli itu adalah ini. Ya, mudah-mudahan ini terminologi ini dimengerti.
dengan bantuan tadi beberapa informasi mengenai huruf muqatta'ah tadi. Baik. Nah, huruf-huruf mad asli ini ya itu panjangnya sudah disepakati dan tidak ada khilaf, harus 2 harokat yang jumlahnya adalah 2 kali penyebutan huruf ini. Ba porsinya adalah baba, ya. Ta adalah tata, sa adalah sasa. Nah, seperti itu porsinya. Nah, jadi inilah yang menjadi tolak ukur nanti. Misalnya kita mendengar seorang pembaca, kan membaca bacaannya cepat. Ya, misalnya qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini bukan berarti dia melanggar mat, tidak. Cuman matnya porsinya sesuai dengan harokat yang dia baca. Nah, itulah kalau dia baca porsi banyak 1 di sini, dia akan baca juga 1 di sini. Gitu. Kalau dia bacanya banyak 2 di sini, 2 ketukan, ya kita katakan ketukan ini, maka 2 juga di sini. Jadi double. Dia double sama dia gitu. Kalau tadi dibaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ditambah jadi 2 harokat. Masing-masing ditambah lagi, dilipat ketukannya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi lebih panjang. Ini dia adalah seputar mengenai mad asli. Nah, kenapa anak ingin memulai dari huruf muqatta'ah ini? Pertama, agar mudah nanti diturunkan, ya, mudah diturunkan untuk membuka pintu kita kepada bab subbab yang selanjutnya. Kemudian ini secara bacaan, ya. Nah, secara i'rab atau bahasa Arab, lughatul arabiyah, maka mad ini akan terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang dikatakan dengan mulhaqat. Ya, kita sudah sampaikan kalau nggak salah Ana ya. Jadi mad asli ini pada saat berbicara juga dibaca demikian. Dibaca demikian. Ya, mad. Mad. Nah, apakah kondisi kelaziman membaca harokat 2 harokat ini hanya terdapat pada mad asli? Tentu saja tidak. Karena mad ini memiliki teman-temannya yang disebut dengan mulhaqat. Mulhaqat. Ya, kita ambil ke bahasa Indonesia saja, Pak ya. Mulhaqat. Apa itu mulhaqat? Adalah kaidah-kaidah yang nanti di Al-Qur'an itu dibahas juga ya sebagai mad yang lain, tapi sejatinya dia pada bahasa Arab dibaca seperti itu juga. Nah, jadi hukum ini terjadi pada bahasa Arab lebih dulu sebelum terjadinya ilmu tajwid. Seperti itu. Apa dia mulhaqat itu? Contohnya adalah mad iwad. Ya. Apalagi mad silah yang qasirah atau sugro. Mad silah yang qasar atau qasirah atau yang sugro. Ya. Di sini biasanya pakai istilah sugro atau qasirah. Ikhwan. Qasirah ya, Pak. Ya. Silah qasirah. Atau dia mad tabi'i harfi. Nah, mad tabi'i harfi. Harfi. Nah, ini kita akan bahas ya. Pertama mengenai mad iwad. Mad iwad dibaca, mungkin ada yang sudah start duluan baca surat Al-Kahfi, ini akhir daripada ayat dari mad iwad semua ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Iwaja. Tidak menjadikan Quran ini menjadi bengkok. Iwaja. Di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, ya pembacaannya menjadi iwaja, ya, diganti. Di dalam bahasa Arab sama seperti itu juga dia kejadiannya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan tata cara membaca, sama. Makanya itulah disebut dengan mulhaqat tadi yang kami katakan. Ya, dalam bahasa Arab pun begini juga bacanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nafi'a. Ya.
Ini bacanya nafi'ah. Namun kalau kita baca nafi'an di dalam berbahasa Arab tidak mengapa. Ah, ini dia bedanya, Pak. Tidak mengapa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan boleh. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an sesuai dengan tajwid enggak boleh kecuali dia diwasolkan. Kecuali dia wasol. Ya, kalau dia wasol baru dia baca ini. Nah, ini pun nanti berpengaruh kan karena ada hukum nun mati di sini. Baik, ini dikatakan mulhaqat tadi. Pengiring, penggiring atau mat silah sugro. Mat silah sugro ini adalah sebuah mat yang terjadi karena ada tak marbutoh di situ ya. Afwan, bukan tak marbutoh, ha dhamir. Ada ha dhamir situ, ada ha pengganti, ada noun di situ. Ada pronoun. Nah, jadi contohnya surat ma'agna anhu maluhu wa ma kasab maluhu ma. Nah, di sini ada gini. Maluhu wa ma kasab. Ya. Nah, ini sebenarnya waw di sini pembantu saja. Ya. Karena apa? Karena lazimnya pada saat ini bisa dibaca ini adalah maluh gitu. Maluh. Kalau disambung dia baru maluh gitu. Jadi waw ini tidak ada sebenarnya. Hanya dengan kaidah pronoun tadi, kata ganti orang ketiga, maluh, ya. Kalau dia apa namanya ini laki-laki, ya, satu orang, ya. Kalau dia perempuan, malaha, nah gitu. Nah, jadi nggak perlu ada waw lagi, karena di sini sudah malaha, gitu. Kalau dia mereka, maluhum. Nah, barakallahu fiik. Kalau dia dua orang, maluhuma. Nah, seperti itu. Nah, ini kaidah berbahasa. Nah, di sini hadhamir yang untuk mudzakkar ya, untuk laki-laki. Jadi maskulin satu orang tunggal. Inilah fungsi daripada hadhamir tadi. Menggantikan apa namanya kata nama seseorang pada saat disebutkan ya ini dia dhamir. Dhamir itu adalah pengganti. Ya, di sini maskulin tunggal atau mudzakkar dia satu orang. Baik. Nah, ini dibaca sama kaidah tetap sama pada saat dia dibaca berbahasa Arab begini juga, di Al-Qur'an juga begini juga, tidak berubah. Makanya disebut tadi lagi-lagi mulhaqat. Kemudian mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi ini itu hampir-hampir mirip dengan mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf. Ambil sebuah contoh ya mengenai mat asli yang harfi ini, mat tabi'i harfi. Baik. Hayyun tahura. Katanya adalah hayyun tahura. Ya. Nah, ini ha ini dia dibaca hanya dengan dua harokat saja. Ha. Nah, ini makanya dia dikatakan mat tabi'i yang asli. Dalam bahasa Arab itu kata ha, di dalam apa namanya di dalam Al-Qur'an kita juga baca Toha, contohnya surat Toha. Toha. Begini. Toha, kita baca Toha. Kalau bahasa Arabnya kita baca sama.
toha. Maka ini masuk ke dalam mulhaqqat jadinya. Penggiring daripada mad asli. Yang seperti ini juga dibaca. Jadi bedanya dengan mad lazim yang mukhaffaf apa? Yang mukhaffaf itu seperti tadi. Dia panjang. Sin. Nah, seperti itu. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, sin. 2 harokat saja. Sin. Tapi kalau dalam Quran harus 4. Sin. Seperti itu. Kaf. Ya. Kaf. Ya. Atau sod. Sod. Ya, ini adalah yang mukhaffaf. Yang mana kalau dia sudah ada terjadi mad di sini di dalam huruf-huruf muqatta'ah tadi, maka dia sudah bukan mulhaqqat lagi karena sejatinya dibaca ini alif, ba, ta, sha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad. Tidak kita baca sin, shad, tidak. Ya. Shin, sin, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, dal, dal, ra, zai, dal, dal, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, hamzah, ya. 1. Dia hanya 2 harokat saja bacanya. Baik, sedangkan di Quran dia naik menjadi 4 harokat. Nah, itulah pengantar daripada ilmu mat ini. Jadi mungkin sampai sini dulu mengenai mat asli. Kalau ingin dibaca pembahasan lebih luas lagi, lebih panjang, mungkin sebagiannya sudah Ana sampaikan pada muqaddimah ya, ikhwah, mengenai nama-nama daripada mat asli ini, apa-apa saja jadi dikatakan mat siwat, mat dzati atau mat tobi'i, ya, dan yang lain sebagainya. Namun penekanannya hanya sebatas ini saja. Ya, inilah disebut dengan mat asli. Baik, adapun setelahnya nanti kita karena bersangkut paut dengan huruf muqatta'ah ini, minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada hukum mat lazim. Mau mat lazim atau mat arid disukun dulu nih? Enak nyambungnya nih. Para jemaah sekalian. Kemarin kita udah bahas mat arid disukun. Arid disukun udah bahas ya, tamkin. Kita udah mat tamkin, mat arid disukun, mat lin. Oh, toib. Berarti kita bisa langsung Mat badal yang belum, Ustaz. Mat badal, toib. Mat badal boleh. Mungkin kita bisa gabungkan besok, insya Allah Pak Ketua. Ya. Mat lazim ya, dengan mat badal. Kalau ada diberikan ke lapangan waktu ya, karena badal ini sebenarnya simpel aja matnya. Ya. Baik, sampai di waktu ini ada pertanyaan daripada para peserta sekalian mengenai mat asli. Saya Ustaz mau nanya dulu nih. Baik, betul. Jadi saya juga baru tahu nih mengenai pembahasan muqatta'ah ini ya. Baik. Artinya kenapa contoh di surat Al-Maryam, Maryam. Maryam, ya. Surat ke 19 ya. Nah, di situ ada kaf, ya, ain, shad. Jadi kaf itu kenapa dipasang bendera itu karena sebenarnya kaf itu secara tertulis kaf, alif, sama fa ya. Nah. Jadi mat tubi'i ketemu dengan sukun ya. Naam. Nah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lalu kalau ha itu ha ketemu alif doang ya. Alif doang. Itulah dibilang mat tobi'i harfi. Nah, ini masuk mulhaqqat sini, masuk mulhaqqat mat asli nih. Terus yang ya itu ya sama alif, ketemu alif ya. Naam. Lalu ketemulah kita ain, alif, ya dan nun ya. Nunnya nun sukun berarti ya. Makanya apa namanya mat tobi'i ketemu sukun jadi dibaca 4. Tapi di sini nama harokat ya Ustaz ya. Nama harokat? Kenapa tuh kira-kira Pak Ketua? Kok bisa jadi nama harokat? Nah ini nggak tahu lah. Karena ketemu slotnya, kan udah nun sukun, kan jadi ikhfa di situ. Nun. Oh iya. Ain ya.
tasdid ya. Karena dia ketemu dengan short. Jadi nunnya tuh diikhfakan jadinya. Short. Tapi Seperti itu. kalau qaf gimana qaf? Qaf dia masuk juga menjadi 4 harokat. Qaf. 4 harokat Qaf aja. itu bukan nama rokab. Enggak, 4 harokat aja. Yang surat qaf itu. Sekarang begini, kalau misalnya kita ikut pendapat jumhur ya, itu 4 harokat karena mengikut kepada peraturan main tadi. Ya, tapi Ana belakangan ya menerima termasuk juga dari Syekh Ana setiap mad lazim itu dipanjangkan 6 harokat. Nah, ini 6 harokat. menjadi perbedaan pendapat sebenarnya Pak Ketua. Jadi kalau dipukul 6 harokat, sebenarnya yang kaf juga harus 6 harokat. Kaf, ha, ya, ain, sod. Seperti itu. Nah, anak sempat menerima ilmu dari sumber yang lain bahwa ini hukumnya disamakan dengan mad arid lisukun. Jadi kalau kaf itu ada k, ada alif dan fa, jadi arid lisukun saja, tidak perlu sampai dia menjadi 6 harokat, gitu kan? Qaf juga kejadian seperti itu. Qaf adalah qaf itu sendiri, alif dan fa, gitu kan? Qaf, jadi 4 harokat. Namun yang memilih 4 harokat dan 6 harokat itu sama-sama memiliki dalil. Ya, mungkin di ranahnya Pak Ketua mengenal ini dengan 6 harokat ya Pak Ketua. 6. Ya, Poin. karena Masuk mad lazim. semua mad lazim itu 6 harokat. Jadi kalau kaf ini kalau yang kaf ini aja kan sebenarnya mad lazim mutsaqal harfi ya kan? Mukhafaf. Baik. Nah, begini. Jadi sudut pandang perbedaan pendapatnya gini Ketua. Boleh Ana masuk ke whiteboard lagi? Iya. Baik. Kalaulah kita katakan Pak Ketua, kaidah ini sama dengan mad arid disukun, maka ini masih dibolehkan. Kita katakan sini qaf. Seperti ini. Taruhlah di sini ada sukun nih. Ya. Maka ini kan mad arid disukun kita kan 4 harokat. Berarti dia mengikuti 4 harokat. Namun kalau kejadiannya seperti ini, nah seperti ini, seperti awal surat aja gitu kan. Ya. Kita baca secara muqatta'ah tanpa dia ada harokat sama sekali. Sorry, ini adalah qafun. Ini bacanya qafu sebenarnya. Qafu. Maka kita baca qaf yang pertama ini. Sekarang 4 harokat. Nah, kalau dia muqatta'ah bentuknya seperti ini, disinilah baru terjadi perbedaan pendapat. Dan sebagai amanah ilmiah juga, Anda mengafdolkan yang ini. Karena Syekh Ana juga mengatakan ini seluruh mad lazim 6 harokat. Tapi kita kan tadi membahas asal muasal tadi nih Pak Ketua, asal muasal penama muqatta'ah. Nah, jadi makanya lazim di sini ini udah nggak bisa dikatakan mulhaqat lagi. Dia sudah far'i jadinya, sudah turunan. Ada hukum khususnya ya. Mengenai hukum khususnya ini tentu kita harus dikuatkan oleh pendapat yang jumhur gitu kan. Nah, jadi kalau ini naik dia 6 harokat. Karena namanya sudah lazim mukhaffaf harfi seperti itu. Namun asal muasalah seperti ini sebenarnya. Ini sangat basic sekali. Asal muasalah seperti ini. Qafu jadi qaf gitu. Baik, barakallahu fiik Pak Ketua atas pertanyaannya. Baik. Kita jadi bahas mad lazim jadinya bukan mad asli. Soalnya mad asli udah pada paham semua di sini insyaallah. Iya. Masya Allah. Bacanya ya, tapi teorinya belum. Ya, bacanya teori baru Bacanya tahu udah. nih. Karena di Quran udah ada tandanya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi alhamdulillah ya, pembukaan mad asli ini memang teman
sejatinya adalah mulhaqqat, jadi nggak boleh dipisahkan jika kita ingin menjabarkan mengenai mat asli. Jadi tidak hanya sekedar mat asli itu nuhiha, ada nun ketemu waw, hi ketemu ya gitu kan, ha alif ketemu a gitu kan, tidak. Jadi harus didekatkan dia dengan mulhaqqat agar manusia mengerti asal muasalnya dari mana pengambilan ini. Terutama ini sangat bermanfaat bagi orang ajam dan bukan Arab gitu kan. Yang mana kita mendengar mat asli sendiri saja, kenapa kok bisa mat asli? Maka kita perlu bahas secara etimologi dan terminologi seperti apa gitu. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ikhwah sekalian, maka kita lanjut kepada sesi pertama kita dalam taslim tingkat lanjutan. Baik, ini adalah kita katakan taslim tingkat. Kenapa? Karena telah melewati surat Al-Adiyat. Nah, jadi ikhwah, alhamdulillah nih, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Untuk taslim tingkat lanjutan ini kita akan memberikan opsi ya. Sebenarnya sih kalau udah tingkat lanjutan, Ana sudah tidak membahas mengenai Al-Fatihah lagi. Karena sudah dipukul rata semuanya, insya Allah Al-Fatihah sudah lepas dari lahan jali, ya, sedikit daripada lahan khufi dan peningkatan pada tingkat kefasihan. Dan ini sebenarnya sudah cukup, Jadi sebenarnya peraturan kebiasaan kami di dalam ajar mengajar sudah meniadakan pembacaan Al-Fatihah, namun memberikan kesempatan kepada 2 orang tadi penggantinya membaca surat. Ya, surat yang selanjutnya setelah Al-Adiyat berarti surat Al-Zalah. Nah, jadi 2 orang yang kita simak yang benar-benar akan kita fokus pada sifat huruf. Kalau kemarin Al-Fatihah masih menyinggung makhraj, sekarang ini kalau boleh makhraj sudah ketinggalan gitu. Sudah ditinggalin. Ya, kita akan membahas sifat dan sifat. Nah, lalu kemudian kesempatan untuk peserta yang lain juga diperkecil. Ya, tergantung porsi daripada ayatnya, satu surat satu ayat itu berapa panjang kalimatnya yang ada dalam situ, dan kita akan koreksi sifat. Nah, disinilah untuk peningkatan tingkat lanjutan, ya, kita akan meniadakan ahkamut tajwid ya jika tidak diperlukan, namun lebih membahas banyak interaktif. Nanti setelah lewat kita An-Naba, ya ini nanti tengah-tengahnya ini Al-Fajr nanti. Tengah-tengahnya Al-Fajr, barulah kita akan terbiasa ya, insya Allah sesuai dengan pengalaman. Ini sudah mulai ini sangat lazim sekali pada lidah kita masing-masing dengan hukum-hukum tajwid. Insya Allah Taala ya sudah sangat terbiasa. Kemudian kita katakan ini adalah bahan muhasabah kita pada Al-Fajr nanti. Al-Fajr kita akan muhasabah bagaimana kedalaman ilmu, kemantapan ilmu, tentunya tidak lepas juga kita membahas mengenai lahan dan adab dan akhlak gitu kan. Setelah itu kita habiskan sampai An-Naba, sampai habis juz 30. Nah, ini sudah kategori selesai tahsin sebenarnya. Kategori selesai bab ini. Ditargetkan itu 5 bab ini habis pada juz 30 ini. 5 bab besar yang kita sedang bahas ini, kita sedang tadzakkar ini akan habis pada An-Naba. Ditargetkan seperti itu. Ya. Dan untuk pengajar barulah mulai dari juz 9. Yang berniat nanti untuk mengajar ke depannya, insya Allah mengajarkan kepada yang lain, kita akan mulai dari juz 9, dan itu hanya memakan waktu sedikit ya, hanya semacam setoran saja, dibacakan terus kita koreksi, kita adakan peningkatan dan seterusnya. Baik, inilah pembagian secara urutan bacaan dalam Qur'annya adalah seperti itu. Sedangkan materi tetap sama, tetap kita akan urut dari 5 bab besar kita itu, yang mana kita sekarang sudah berada di hukumat. Namun ikhwah, Ana tidak memberatkan bagi ada yang merasa Al-Fatihahnya ingin ditingkatkan, boleh Ana Al-Fatihah aja Ustaz, nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Tapi kalau ingin ikut perkembangan tajwid ini, sebaiknya membaca surat selain Al-Fatihah. Baik, adapun yang Ana sampaikan seperti itu, mudah-mudahan dapat difahami, dan kuasa setelahnya Ana serahkan kepada Pak Ketua selaku Ketua Majelis kita, Pak Durhairan.
Ya kita inilah kita challenge lah Ustaz. Kayaknya Challenge ya. kalau Baik. menurut saya pun Al-Fatihahnya udah ya udah nggak usah susah lagi lah cari-cari imam di masjid kan. Masya Allah, Masya Allah. Allah Allah. barik. Todi, Mantap, Pak ketuanya. Sisko, Pak Jul, Opung, udah nggak khawatir lah. Kalau si Alif nggak ada kan tinggal. Udah nggak bergetar lagi ya Pak Ketua ya. Indah. Yang bacanya yang bergetar. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi saya rasa kita hadapin aja challenge-nya untuk membaca surat Al-Zalzalah ya Ustaz ya. Al-Zalzalah. Baik, Al-Zalzalah. Kita berikan kesempatan untuk 2 orang peserta ini. Bagi yang ingin menyambut challenge ini, silahkan. Bagi yang belum siap, jangan berberat hati. Namun afdollah kita ikutin langkah-langkah yang telah disepakati oleh Pak Ketua kita ini. Tafadhol. Baik. Saya persilakan siapa dulu nih? Ini dia nih. Siapa nih? Nggak enak pula yang nunjuk-nunjuk terus nih. Dosa ini saya nunjuk. Tunjuk aja lah. Itu namanya Pak Ketua kan punya hak veto dia. Masya Allah, Masya Allah. Pak Ketua itu serah Pak Jadi Ketua aja. Kalau kita mulai dari tahun ajaran baru ya, itu sudah pertama-tama itu dulu tanggal 13 Agustus itu Pak Sultoni sama Pak Hadi. Lalu yang minggu lalu Pak Arman sama Pak Agus, ya kan. Sekarang gilirannya Pak Sisko lah ya kan. Iyalah. Masya Allah. Ini harusnya Pak Sisko banyak minum air putih nih Pak, baru makan gorengan Ya. tadi. Tadi makan Bakwan. bakwan sama sambal kacang apa nggak sakit perut pagi-pagi Masya Allah. Rezeki Pak Nur. Masya Allah. Rizqu minallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, Pak Sisko, ini jangan tegang-tegang ya. Kita bukan Ini ujian. Satu surah nih. Satu surah yang akan mulai Masya kita lirik adalah sifat ya. Kita sekarang bahas sifat dan sifat ya untuk pendalaman. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Baik. Sebentar Pak Sisko. Nah, di sini ada ayat ketiga ini ada pembacaan lam ya. Lam ini jangan dia dicepatkan karena sifatnya adalah tawasud. Apa dia? At-tawasud. Tawasud ini tidak boleh dipercepat seperti kita membaca terburu-buru ya. Wa qalal habiskan saja. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal habiskan saja dia. Qalal insanu ma laha. Lanjut. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Baik. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Baik, stop. Ashtatal langsung masuk ya. Ashtatal. Jadi sifat lam tadi masih tidak hilang, namun diberikan penekanan lagi. Ashtatal liyurau. Tatal ليروا Baik. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, ulangi. Dzarrat dari ayat 7 ya, Pak. Dzarratin khairan yarah.
Karena dia terjadi idgham di sini harus ditahan khairoyyarah. Terakhir dzarratin syarroyyarah. Ya, baik. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allahumma barik laka fi. Masya Allah. Nampak ini udah terbiasa nih Pak. Cuman mohon maaf kalau koreksi terlalu dalam karena ini memang sudah kelasnya, ini disambut nih challenge dari Pak Ketua nih, insyaallah. Baik, untuk nasihatnya Pak Sisko ini masih berada pada ikhfa ya. Pada ikhfa jangan langsung dimasukkan kepada nun. Karena ikhfa ini sifatnya dia adalah menggantung, samar gitu ya. Ini ada pada ayat nomor 3 dan 4. Ya. Wa qalal dia tidak insa, tidak nempel dia ke langit-langit, tapi lidah itu kayang. Insanu malaha. Keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik. Mohon dijaga mengenai dengung ikhfa tadi. Kan kita mengenal dengung ada beberapa bentuk turunannya ya. Nah, ini jangan disamakan dengan gunnah musyaddadah. Tidak disamakan dengan gunnah musyaddadah. Menikayang. Jadi lisannya Pak Sisko tadi itu jangan ditempel ke daging apapun di mulut. Baik. Biarkan dia kayang. Baik, boleh minta ulangi ayat ketiga dan keempat. وقال الإنسان ما لها Baik. يومئذ تحدث أخبارها. Mumtaz, barakallahu fiik. Masyaallah. فيك بارك الله. Allahumma barik laka fi. Insyaallah, masyaallah. آمين. Baik. Selanjutnya Kori kita dari Lampung ini, Bapak Zulkifli Syukur, Masya Allah. Agung berarti ya? Agung di Lampung? Enggak lah, Bapak lah, Pak susah. Mau lari pula lagi. Baik. Yang ada zulnya. Oh iya. Iza zulzilatil ardu. Zulzalaha. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Bukan Iza Zulkifli Syukur ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Syukur Kalau saling. dirubah nanti kayak MKC lagi. Masya Allah. Sehat Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Hayakumullah. Mari Pak Zul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iza ini ketutup nih. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Ronya ditebalkan aru. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, sebentar. Ikhwah. Ini karena sekalipun masih dalam tingkat lanjutan ya, sebelum kita masuk melewati tingkat advance nanti di Al-Fajar. Jadi Anda ingin sedikit keringanan ini Bapak-bapak sekalian. Jika ingin membaca huruf-huruf yang isti'la wa huwa alladzi bil akhir, ya yang mana dia diakhirkan ya, maka boleh kita pancing mulut kita sedikit ya. Arduzil, nggak masalah. Idza zulzilatil arduzil, dipancing nggak masalah. Nanti pada tingkat yang advance baru kita menjaga ini syafatain ya. Idza zulzilatil arduzil zalaha, seperti itu ya. Tapi yang penting outputnya adalah sifat rohnya jangan sampai tipis. Arduzil, naikkan saja bibir, nggak masalah. Baik. Ya. Kan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ahsan. Barakallah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Baik. Wa qalal Sambil dimonyongkan bibirnya gini, Pak. wa Akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu Iya, itu dia. asqalaha. Baik, baik.
وقال الإنسان ما لها Baik. يومئذ تحدث أخبارها Baik, sebentar, ditahan lagi. Yauma idzin. Tahan. يومئذ تحدث أخبارها Ada getaran sedikit. أخرها Ya. يومئذ 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 تحدث أخبارها Baik. لأن ربك أوحى لها Ya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Baik. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, barakallahu fiik. Iya, Pak Zul, Masya Allah. Yap. Untuk masalah makhraj sudah baik ya. Nah, sekarang kita mulai fokus nih kepada sifatul huruf nih, Pak Zul. Jadi sifatul huruf itu nanti berkaitan juga dengan ikhfa, berkaitan dengan idgham, iqlab, izhar, ya. Karena munculnya istilah ikhfa, izhar, iqlab ini karena pertemuan antara makhraj dan sifatul huruf. Jadi memang antara makhraj dan sifat ini seperti ibu dan bapak, yang tidak mungkin tanpa keduanya ada lahir anak-anaknya, istilah-istilah lain. Ya. Nah, di sini anak fokus kepada huruf-huruf yang didengungkan. Ya, huruf-huruf yang didengungkan itu mohon hendaknya ditahan. Nah, hendaknya ditahan. Contohnya pada 2 ayat terakhir. Faman ya'mal, tahan begitu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik. Akhir. وَمَنْ, tahan dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, tahan. ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tahan lagi terakhir. Baik, boleh diulang. 7 dan ke-8. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Ya. Baik. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik. Penahanannya sudah asan, Pak. Satu lagi mengenai huruf yang tasdid. Huruf tasdid ya, pada ayat terakhir saja. Terakhir saja, mithqala dzarratin. Dzarratin. Jangan sampai dia ringan. Dzarratin tidak. Itu tidak ada tasdidnya. Tapi dzarratin. Dzarratin. Tahan dia. Zarrotin. Iya, sebagaimana kita membaca Allah, bukan Allah, ya, tapi Allah. Nah, begitu juga ada tanda tasdid kan? Dzarratin. Syarroi. Syarroi. Seperti itu ya. Baik, boleh ulang. Terakhir saja. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sekali lagi, dzarratin. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik. Baik. Jadi bisa untuk dilatih untuk tasdidnya ya. Pak Zul insyaallah taala ini mudah-mudahan mudah ya, tidak memberatkan, hanya mengenai kebiasaan saja. Baik, mungkin karena zarratin. Dia bukan pada tinnya, bukan pada tin, tapi pada ro. Zarro. Naam, Zarratin syarriyarah. Naam, itu dia. Zarro. Itu dia. Iya, itu dia. Zarro. Ya, jadi hukum tasydid. Ya, di sini masuk kepada hukum tasydid yang mana harus ada penekanan. Karena tasydid itu sendiri secara etimologi artinya adalah dikasarkan. Ya, dikasarkan atau dikeraskan. Zarratin, kan naik dia. Zarratin syarriyarah. Barakallahu fiik. Mumtaz, yang seperti itu mumtaz Pak Zul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diistiqomahkan ya Pak ya. Amin. Insyaallah. Baik. Barakallahu fikuma Pak Sisko dengan Pak Zul. Masya Allah. Mudah-mudahan
dengan kita tingkatkan sedikit sensitivitas dalam koreksi ini, jangan pula jadi memberatkan gitu kan, justru menjadi tantangan baru yang mana kita dipaksa untuk fasih sebenarnya, Pak. Iya, Untuk bukan untuk di apa namanya dikoreksi-koreksi saja gitu kan, tapi justru untuk kefasihan. Insyaallah taala mudah-mudahan antum mendapatkan kebaikan pada sesi pertama ini. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Baik. Kemudian baru giliran kita, ya, giliran kita membaca surat ini. Mohon buka mic-nya. Untuk giliran para peserta ini satu orang hanya mendapat bagian 3 ayat ya Pak. Satu orang dapat bagian 3 ayat untuk kita koreksi, insya Allah. Seharusnya 3 ayat, cuman gimana nih Pak mengenai waktu? Apakah 3 ayat atau 2 ayat? Ya, kita selesai jam 7.45 apa 7.30, saya rasa cukup waktunya. Baik. Ya, ininya pertemuannya saya bikin 1 jam 45 menit ya. Oh, nah, berarti boleh ya 3 ayat ya Pak? Ya Allah boleh. 3 ayat yang lebih mendalam. Baik, kita akan baca dengan metode talqin seperti biasa. Ikutin dulu yang pertama, kemudian baru kita berikan kesempatan untuk digilir. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini ikhwah akan terjadi sedikit delay pada huruf dot ya, selalu dot ini akan delay dimanapun berada karena sifat istitolahnya dia. Arduzil, wuzil, karena dia mendorong lebih berat. Ya. Jangan dia menjadi seperti dal. Arduzil ya, tapi arduzil, wuzil. Tidak pula berlebihan hingga dia menjadi 2 harokat. Arduzil. Arduzil Ya, arduzil zalah. Dengan huruf yang sulit juga yang memiliki sifat sofir ya. Lagi sifat sofir pada zai. Arduzil zalah. Jadi digeser dia. Kita ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, di sini fokusnya adalah pada huruf yang tafkim ya, ditebalkan adalah kho. Ya, jadi bagi yang belum terbiasa untuk menahan pergerakan daripada syafatainnya, apa dipancing pakai bibir. Karena ini harus ditebalkan setebal mungkin. Rojatil. Begitu juga rohnya juga. Ardu. Jadi lihat di sini sulitnya surat ini ya, sebagai pembukaan pertama kita, huruf tafkimah benar-benar mesti dijaga. Akhrajatil ardu athqalaha. Benar-benar harus seperti ada huruf O-nya. Ya, ada huruf O-nya.
akhrajatil ardu athqalaha. Baik, kita lakinkan lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. وقال الإنسان ما لها Baik. Yawma'idin tuhaddithu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها Bi anna rabbaka awhalaha. بأن ربك أوحى لها Ahsantum barakallahu fiik. Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أعمالهم. Nah, di sini kita sudah berteman kembali kepada huruf itbaq ya. Itbaq. Jadi dia tidak sekedar tapi dia ada wawunya. Secara ekstrimnya tuh yausdur, tapi tidak. Tapi ini efek dari ketebalan dari yausdurun ya, seperti itu. Berbeda dengan dia banyak angin. Ashtatal. Kalau ashkin di sini sifatnya apa? Masih ingat ikhwas kalian? Sifatnya apa? Tafashi. Masya Allah. Apa tuh Pak Arman ya? Masya Allah. Bukan Ustaz. Oh, Masya Allah. Pak Sultoni ya? Ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Tafashi ya. Tafashi. Nanti ini anak mau bahas nih. Tapi nanti pada pertemuan lam ta'arif ya. Atau dikenal dengan alif lam ma'rifah dengan alif lam nakirah. Nah, ini ada pembahasan khusus mengenai shin ini. Ini sangat spesial shin ini. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Barakallahu fikum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Masya Allah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah. Barakallahu fikum ajmain. Anda dengar di sini huruf ainnya sudah mumtaz murtafi ini jumhurnya para peserta sekalian ini. Barakallahu fik. Dan yang saya dengar itu ini Ustaz, yang saya dengar itu semuanya itu menikmati bacaannya itu, merasakan lezatnya bacaan. Masya Allah. Barakallahu Yang saya dengar. Enjoy dengan membacanya. Karena udah Barakallahu fik. Allahumma barik lakum fiha. Baik. Demikian tentunya setelah ini akan semakin lebih banyak lagi pengkoreksian untuk ikhwas kalian. Mohon Ana di depan majelis ini menyampaikan jangan berkecil hati karena ini adalah ilmu yang hak
yang mana kita harus taat kepada firman Allah Azza wa Jal, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ya ikhwah, beda antara iqra dengan yatslu. Ya, jadi Allah selalunya membicarakan kalau ingin menyebutkan mengenai pembacaan Al-Quran, tidak membaca yaqra'un Al-Quran, tidak. Tapi yatsluna kitaballah, yatsluna kitaballah, yakni tilawah. Ya, tilawah itu berbeda dengan qiraah. Ya, qiraah dengan tilawah berbeda. Dan tilawah itu isinya benar-benar seluruhnya kelezatan, karena di sini disematkan di dalamnya hukum-hukum tajwid dari langit ketujuh. Baik. Jadi yang Anda sampaikan tentu untuk mencapai tingkat kenikmatan ini tidaklah mudah, tidaklah bisa dengan bersantai-santai, dan mestilah dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Baik, mudah-mudahan dengan pengkoreksi nanti yang akan Anda lakukan kepada para peserta sekalian tidak membuat kecil hati, justru membakar semangat jauh lebih dalam lagi, insyaallah taala. Baik, untuk pergilirannya Anda serahkan kepada Pak Ketua kita. Anda persilakan Pak Ketua, tafadhol. Baik. Ini saya kasih ini yang suka izin duluan nih, Pak Arman nih. Sampai salah. Udah siap, udah sepedanya udah dilap-lap soalnya. 3 ayat ya Pak. Berapa ayat nih Ustaz? 3 ayat ya Pak Arman. Ya. Baik, 3 ayat ya. Saya juga boleh Pak Arman. Oh, semua. 3 ayat. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, sebentar. Zai, pertama pada huruf zai ini harus digeser lebih awal dulu. Idza zul. Nah, itulah dengan sofir. Sofir itu siul. Jadi ada dalam Quran ini ada 3 siulan. Siulan pada zai, siulan pada sod, dan siulan pada sin. Nah, ini harus dimulai dengan siulan. Zul. Kalau sod, zul. Kalau sin, sa. Ada siulan. 3 jenis siulan ini mesti dilakukan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tentunya pendek ya Pak ya. Ardu zil, pendek saja. Ardu zil. Iza zul gitu ya Ustaz. Iza zul gitu. Jadi ada yang dihembus gitu ya Ustaz ya berarti. Iya. Gitu ya, Seperti kita biasanya bersiul kan pakai suara yang tipis gitu kan ya. Anak kebetulan nggak pandai bersiul, tapi di sini siulnya pada makhraj zai. Idza zul. Nah, gitu. Kalau ditahqiq gitu suaranya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, tafadhol. Saya coba Ustaz. Iza zulzilatil ardu. Sorry, saya ulang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ahsan, barakallahu fiik. Ulanglah Ustaz, kurang puas saya juga ini. Masya Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lazis jiddan, Masya Allah. Lazat sekali. Baik, lanjut. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Masya Allah. Wa qalal insanu ma laha. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Arman. Masya Allah. Jadi Pak Adi. Ya. Pak mau sepedahan. Nyambungan langsung kawan sepedaan nih. Lanjut Pak Arman, silakan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Dari baca ta'awud langsung lompat ke ayat yang dituju. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Coba digiring ke tengah lagi Pak, shinnya syaiton, syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha ya, hakadha. Seperti itu. Masya Allah, Hasan, Hasan. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Ahsan, Bi'anna rabbaka awha laha. baik, haknya ingat, haknya auha, auha, ha kecil ya, ha pedas. Bi'anna rabbaka awha laha. Yauma izin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Baik, untuk ke-6 ini minta diulangi lagi pada shod dan shin. Ya, shod dan shin ini memang jadi perhatian khusus pada ayat ini, yakni yauma idin yaus. Ya, jadi kalau ditahqiq itu seperti ada wawunya memang. Yaus, tapi tidak boleh seperti itu adanya. Nah, dikurang-kurangin aja porsinya. Yaus, yaus durun nasu ash. Pada masuk shin baru dia banyakkan porsi udara. Ash, ash, ashtataliyurau. Boleh diulangi Pak? Yauma izin yasdurun nasu liyurau a'malahum. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik tadi. Masyaallah. Jadi PR-nya ini pada short ya. Yaus. Yaus. Ingat lisannya itu jangan sampai dia masuk ke ranah shin. Yaus. Yaus. Ini masuk ke shin. Sedikit ya. Tapi dia ke ranahnya sa. S biasa. Yaus. Yaus. S. Kalau kita bilang S, saya gitu ya kan. Maka as. As ini kondisi dia tipis, as tebalnya aus. Aus. Seperti itu. Sama ya, dia sod, sin dengan zai itu sama. Makhrajnya sama. Insyaallah. Baik. Insyaallah Pak Adi ya, mudah-mudahan mudah. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum, jazakallahu khair. Selanjutnya Opung. Masya Allah, Bung. Siap-siap, Bung. Siap. Bukan, Bung. Siap. Udah banyak makan mie Aceh ini, Opung. Iya, mie Aceh nih. Pedas tapi nggak pedas. Baik. Tafadhol, Bung. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Mumtaz, murtafi. Masyaallah. Sambung lagi, Opung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Mumtaz, murtafi, Opung. Masya Allah. Masya Allah alaik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Rama. Sama-sama, Opung. Afwan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahrajatil ardu asqalaha. Baik, sebentar. Karena pada huruf kho ya. Wa auh. Coba diangkat sedikit. Wa auh.
Kasih bantu bibir tidak mengapa. Wa akhrajatil. 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 Baik. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Hasan barakallah. Wa qalal insanu ma laha. Baik. Nah, ini pada lamnya ya. Mohon dinikmati saja lamnya. Wa qalal in. Jangan cepat-cepat dipisah. Wa qalal in jangan. Wa qalal in. Qalal in. Silakan. Wa qalal insanu ma laha. Ardu zilzala. Barakallahu fiik. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah. Ya, lanjut. Siapa ini? Oh, berapa ini deh? 3 ayat udah Pak Ramai. Oh, sudah ya? Oke. Sudah ya. Barakallahu fiik, Pak Rama. Masyaallah. Makasih. Iya. Makin ringan nih baca tilawahnya nih Pak. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Sama Pak. Lanjut Pak Sultoni. Ayat 5 ya? Iya, ayat 5 ini. 5. Iya, Pak. Baik. Fadhal Pak Sultoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan barakallahu fiik. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Baik, tahan lebih lama lagi yauma idzinnya Pak. Samakan porsinya seperti gunnah musyaddadah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ahsan barakallahu fiik. Selesain aja deh, lanjut nih, habisin. Masya Allah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الآخرة ممتاز مرتفع. Masya Allah. Masya Allah Pak Sultani. Pak Sisko. Kestabilan pada dengung Pak Sultani. Semua sama ya porsinya. Antara Allah Ustaz. ikhfa, idgham, gunnah musyaddadah disamakan semua. Barakallahu fiik. Pak Sisko, silakan. Lagi. Tambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar Pak Sisko. Sinnya ya, sinnya jangan dibuat ada delay. Delay ini namanya ro'um ya. Ro'um. Jadi bismillah, ini ro'um ini apa namanya lawan daripada ismam. Ro'um ini lawan daripada ismam. Jadi kalau misalnya di surat Yusuf mungkin sebagian ada yang tahu ya. Malaka la ta'manna, seperti itu kan. Ro'umnya gimana? Ro'umnya seperti ini. Malaka afwan. La ta'manuna. Jadi cepatin seperti itu. Malaka la ta'manuna. Nah, itu ro'um. Nah, jadi pembacaan ro'um ini ada kaidah-kaidahnya. Nah, dia tidak bisa seluruh yang disukunkan itu diro'umkan. Bismillah, bismillah ini ro'um. Jadi bismillah seperti itu. Baik. Baik, Ustaz. Ya, mulai dari ta'awuz dulu kali Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Ahsan. wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها. Baik, barakallahu fiik. Sedikit Ana ingin menjaga mengenai ini nih Pak, ikhfa ya. Ikhfa itu kebaikan dan kesempurnaan itu terletak pada semakin dekat lidah dengan makhraj. Jadi kalau di sini makhrajnya berarti di ujung lidah ya, ujung lidah. Langit. Naam. Dengan langit. Pada saat ujung lidah itu ingin mendekat ke makhraj, semakin dekat dia dengan makhrajnya semakin indah suaranya. Ini ikhfa sifatnya. Semakin dijauhkan semakin kayang dia. Ana ambil contoh semakin jauh. Waqalal isa. Ini jauh nih. Isa ini jauh sekali. Tapi semakin didekatkan dia. Waqalal ini Ana mendekatkan saya dengan sedekat yang Ana bisa. Waqalal lihat, ada terasa dia aliran udaranya. Sedikit saja Ana sentuh. Langsung tertahan di hidung. Gitu. Nah, baik, ya, ini adalah kaidah bagaimana memainkan ikhfa. Jadi sebisa mungkin didekatkan dengan jarak setipis mungkin yang kita bisa. Saya coba Ustaz ya. Baik. Barakallahu fiik. Silakan. Waqalal insana waqalal insanu ma laha. Mumtaz, barakallahu fiik. Ana sampai terdengar suara anginnya tadi. Ada suara getaran angin. Nah, itu kelezatannya di situ, Pak. Sejujurnya jamilah ya, daripada kelazizan daripada pembacaan ini, ikhfa ini adalah di situ. Sampai dia terdengar ada getaran itu. Nah, itu kalau udah terdengar getaran itu, masya Allah, mumtaz bitaufiq. Barakallahu fiik. Afwan. Jadi kalau mau baca itu ngebayanginnya kayak makan gula gazebo tuh, Pak. Lezatnya gitu. Tambunsu. Gula gazebo ini nasi kapau nih, Pak. Tahu nih Pak Nur nih. Ya udah. Lanjutnya Pak Khairul. Ayo Pak Khairul. Pak Khairul, masya Allah Pak Khairul. Apa kabar Pak Khairul? Baik. Masya Allah. Betul. Coba Pak Khairul ya. Coba. Ayat 4 mulai. Ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Baik, ikutin mana Pak? Yauma idin, langsung ya. Yauma idin. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Baik, tuhaddisu sunya pendek. Ikutin nadanya tuhaddisu haddisu Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Baik. Lanjut. Bi anna rabbuka awhalaha. Rabbaka bi anna rabbaka awhalaha. Baik, terakhir.
Yawmaizin yashdurun nasu ashtatan liyuraw ma'amalahum. Baik, barakallahu fiik. Baik, Pak Khairul, kita ulang ayat ke-5 ya. Ayat ke-5 kita ulang dengan memperhatikan di mana kita boleh memanjangkan dan di mana kita boleh memendekkan. Ya, jadi langgam ini ada baiknya itu jangan mengikuti langgam yang dibuat-buat. Ya, tapi ikutin saja natural suara kita. Bi anna rabbaka auhalaha. Gak mesti dia akhirannya pun harus amplitudonya tuh ke lembah gitu ya. Antara kan amplitudo tuh antara bukit dengan lembah gitu ya. Tidak mesti dia mengikuti keindahan langgam. Tertib langgam kan gitu kan seperti syair ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Tidak mesti seperti itu. Ikutin saja suara kita maunya kemana. Agar kita bisa mempertahankan panjang pendek. Agar panjang pendek ini bisa dipertahankan. Kalau kita terpaku pada langgam. Baik. Jadi ikutin pada ayat ke-5 ini. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka au. K-nya pendek ya. Rabbaka auhalaha. Baik. Silakan. Bi anna rabbaka awhalaha. Ahsan, barakallahu fiik. Seperti itu. Kalau untuk gunah musyaddadah ini, masya Allah sudah istiqomah nih Pak Khairul ya, barakallahu fiik. Tinggal panjang pendek ini jangan sampai terpengaruh dengan langgam. Ya. Kalau ketemu nih langgam yang nggak enak, penghujung langgam yang tanggung gitu kan, kita harus korbankan itu. Korbankan langgam tersebut. Duluan kan panjang pendek. Duluan kan panjang pendek seperti itu. Agar nanti tidak berubah maknanya. Baik, barakallahu fiik Pak Khairul. Masya Allah. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Insyaallah lak. Insyaallah. Pak Jul terakhir tutup. Yang terakhir sampai terakhir. Yang Pama Ya'mal ya. Pama Ya'mal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, sebentar Pak Zul. Pak Zul ini hadir semua nih bacaannya nih. Masya Allah. Baik, Pak Zul. Untuk stabilitas tadi dengung pertama. Dengung ya tolong diperhatikan. Mengenai dari sini ada faman. Famannya harus faman dengan ya berarti jadi idgham. Famai. Ya. Lama ya, harus lama. Famai ada dua mai di sini. Ada 3 ya, ada 2 ya. Famai pertama, kedua wamai yang keduanya. Kalau huruf yang di penghujung ada khoiroi. Ya. Lihat kalau di situ ada ro yang tanwinnya itu bergeser seperti ini, ya, bergeser tidak beraturan dia. Nah, itu tandanya adalah dia dengung. Khoiroi yaroh. Yang terakhir syarroi yaroh. Baik. Dan jangan lupa tasydid ya Pak ya. Dzarro. Dzarro tadi ya. Bukan dzarrotin, tapi dzarro. Dzarrotin. Nah, itu dia. Tambah gitarnya. Dzarro. Kalau ada tasydid tambah gitarnya. Dzarro. Nah, gitu dia. Baik, boleh dulu lagi ayat 7 dan 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Ahsan. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, seperti itu Pak Zulkifli. Pada tasydid ya, pada tasydid dipertahankan.
Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah permudah nih. Ini Pak Jul tentang jalan tol ke Lampung Dada mau kencang saja dia nih. Mau pulang nih memang nih. Udah Mau nengok ibu. Oh iya Pak, mau pulang ke Lampung Pak? Iya. Masya Allah. Selamat jalan Pak Jul. Ya amanillah. Amin, insyaallah. Baik, sudah semua Pak Ketua ya? Sudah semua. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Masya Allah, sedikit tertantang ini para peserta dengan konsekuensi tingkatan tahsin lanjutan. Ya, Iya. mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada lisan-lisan Amin. kita, ya, pada akal-akal kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita untuk tetap mencintai peraturan ilmu tajwid ini, tidak pula membencinya, karena ini adalah hakum Rabbil Izzati wal Jalalah, hak daripada Allah, daripada langit yang ketujuh. Baik, adapun tidak banyak nasihat yang bisa Anda sampaikan, melainkan pada bab yang kali ini, pada tahsin tingkat lanjutan ini, ikhwani fillah, kita sangat bergantung dengan tilawah di rumah. Sangat bergantung sekali dengan tilawah di rumah. Ya. Jadi disinilah baru terasa bagaimana membantunya atau korelasinya antara tahsin di media kita ini, majelis kita ini, dengan tilawah di rumah. Adapun tilawah di rumah membantu proses tahsin, dan tahsin membantu proses tilawah di rumah. Nah, ini dia korelasi yang begitu erat sama sekali. Ya. Dan untuk peserta, ini sedikit untuk peserta, jika ada yang masih mungkin walaupun belum hafal misalnya, tapi masih belum ma'ruf suratnya, itu boleh untuk diulang-ulang. Untuk diulang-ulang di rumah. Misalnya setelah ayat Az-Zalzalah ini berarti kita menemukan surat apa Pak Ketua? Surat apa ya? Lupa apa ya? Az-Zalzalah Al-Bani Al-Qadar. Al-Qadar. Al-Qadar atau Al-Bainah? Al-Qadar dulu. Al-Qadar. Al-Qadar nih lumayan nih. Nah, bagi yang ingin merasakan lebih banyak lagi manfaat daripada majelis kita ini, tentunya Al-Bainah, Ustaz. Al-Bainah ya, bukan Al-Qadar dulu. Al-Bainah dulu kalau nggak salah. Al-Bainah, baik. Al-Bainah. Panjang. Bagi yang ingin merasakan manfaat jauh lebih banyak daripada yang sekedar kita dapat hari ini, terutama bagi yang ini ya, bagi yang belum ma'ruf surat Al-Bainah ini, Ana sangat menganjurkan baca setidaknya 7 kali diulang-ulang sebelum kita ketemu. Setidak-tidaknya ini, ikhwah, 7 kali diulang. Berarti 7 kali itu bisa diulang sehari sekali berarti. Sehari sekali aja baca Al-Bainah ini. Ya. Nah, nanti insya Allah pada saat pembacaan ini, ya, dilanggengkan ini, 7 kali aja itu akan kita temuin banyak manfaat yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Karena apa? Karena koreksi yang akan kita lakukan itu adalah selari dengan ilmu yang selari dengan bacaan masing-masing. Ya, tidak akan Anda samakan bentuk koreksi dengan satu sama lainnya. Bentuk koreksi akan Anda rujuk kepada apa yang Anda dengar daripada setiap masing peserta. Jadi kalau boleh diulang-ulang, ikhwani fillah, agar semakin pede dan semakin yakin bahwa ini adalah bacaan yang paling benar, gitu kan, dan datang ke majelis kita ini untuk dikoreksi, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang banyak. Baik, inilah dari ana qulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan ada manfaatnya. Tentulah segala macam kebenaran, ya, jalan yang lurus as-siratul mustaqim adalah dari Rabbul Izzati wal Jalalah, sedangkan kelemahan atau kesalahan disematkan kepada ana sebagai seorang hamba. Baik, ana kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua. Tafadhol Pak Ketua. Baik, jazakallah Ustaz. Wa iyyaka jazakallah. Tambahan dan saran aja nih untuk yang minggu depan kita talkinnya ya Ustaz ya. Saya rasa untuk talkin saya nggak usah share screen, kita membaca dari mushafnya masing-masing, lalu Ustadz membaca, saya spotlight seperti ini gitu loh, supaya
bisa membaca mulutnya Ustadz gitu, karena kan kalau saya ini tidak jelas gitu kan. Boleh Pak Ketua. Masya Allah. Jadi kita lebih bisa membaca bibirnya Ustadz juga gitu ya. Kita sudah pelajarin tafkim dan tarkik dan istilah ini kan harus harus terlihat mulutnya itu kelihatan. Musyafahah namanya. Jadi mukanya nanti ke depan nih mulut sama jenggotnya aja mungkin akan di close up. Di close up. Biar Masya Allah, ini harus ukur kumis dulu kayaknya nih. Kita bisa ngikutin gitu Ustaz. Jadi kita masing-masing buka mushaf masing-masing, kita Ustaz talkinkan, kita ini baca sendiri-sendiri gitu, karena saya rasa itu lebih bagus gitu ya. Saran-saran dari saya seperti itu. Dan tadi benar kata Ustadz, sebelum kita bertemu ya, ini kan juz 30 ya, sebelum ya kalau bisa mah lebih dari 7 kali lah Ustadz ya kan, bacanya kan, kalau bisa ya kan 20 kali kalau bisa diulang-ulang kan. Masya Allah. Ininya insya Allah, apalagi kalau tiap sholat gitu ya. Masya Allah. Itu mah hafal itu kalau hafal. Belum hafal. Ya, berulang-ulang, insya Allah pada waktu kita talakin nanti insya Allah bacaannya bagus-bagus. Tapi overall, kalau boleh saya nilai, progresnya sangat signifikan ya. Luar biasa signifikan Pak Ketua, Masya Allah. Ya pokoknya bagus, bagus, overall bagus semua lah. Baik. Justru kalau signifikan ini minta dihajar terus nih Pak Ketua nih, harus dikoreksi terus. Iya makanya harus didetailkan lagi gitu kan. Dengan kondisi yang sudah advance ini memang kritikannya memang harus lebih tajam lagi, harus lebih tegas lagi nih. Sedikit komen saya nih. Iya, Opung. Kalau kita tilawah ini kita fokus ke tadi itu bacaannya itu, jadi terkadang bacaan kita jadi sedikit Ustadz jadinya. yang dilaporkan itu kan jadi terpaksa yang nggak apa-apa Pung, bukan kuantiti yang dicari, quality. Makanya rasakan lezatnya, gitu loh. Jadi nanti Pak Ketua jangan marah aku kok. Ini kok ikan semua yang ditanya nih katanya kan. Opung ya, jadi gini nih. Kalau boleh kalau tua tuh banyak maunya kalau tua itu. Dia maunya apa aja mahkota terus. Ikhwah. Ikhwah. Kalau Anda boleh sedikit berbagi perasaan lah gitu ya, dan berbagi ilmu mengenai tilawah ini. Ya mungkin ikhwan sekalian bisa lihat bagaimana laporan Anda tuh jauh lah daripada seperti Pak Ketua, apalagi Pak Sultan dan Pak Agus. Nah, jadi ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan ini bukan tingkatan seperti orang tasawuf, tidak. Tapi ini tingkatan-tingkatan pertama-tama itu memang dikejar adalah kuantitas. Ya, untuk membiasakan kan gitu kan. Jadi yang diperlukan adalah disiplin. Jadi anak-anak itu kan kita perlukan disiplin. Ayo bangun pagi langsung baca ini. Pokoknya aturan pengawasnya yang dipentingkan, ya kan? Yakni kalau udah disuruh kuantitas, maka kejar kuantitas. Kemudian setelah kita sudah terbiasa dengan hal ini, tentu kita memperhatikan kualitas, gitu kan? Maka setelah tahsin tingkat lanjutan ini, kalau Anda boleh saran kepada peserta sekalian untuk merujuk kepada kualitas, ya. Karena nanti pada saat kualitas yang dinaikkan, kemudian kuantitasnya sama, ini tentu memberatkan. Pasti memberatkan, yang dikhawatirkan memberatkan. Dan Quran ini tidak wajib dibaca untuk tiap hari. Tidak ada Rasulullah SAW mewajibkan bacalah Quran. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau perlu ketenangan, maka itu ada di Quran. Gitu. Perlu hidayah maka di Quran. Jadi dia sifatnya itu praktikal secara kebutuhan. Nah, jadi sekarang kebutuhan membaca banyak itu tentu sudah berkurang. Ya, dan lebih kepada kualitas. Nanti setelah kita tilawah ini sudah menikmati setiap
lekak-leku hukum tajwidnya. Apakah sudah berhenti? Tidak. Yang diminta itu adalah pengamalan justru. Bagaimana tadabbur. Dan inilah kemuncak daripada Al-Quran ini sebenarnya. Dia dipelajari, kemudian dia dinikmati dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, dibacanya tengah malam pada sholat malam. Kemudian sholat malam itu tidak akan bermanfaat kecuali dia akan menimbulkan sebuah tangisan di malam hari. Kemudian efeknya apa? Adalah berbagi rasa kebaikan kepada makhluk yang lain. Kan itu dia sebenarnya kan ini ya, Quran ini terdiri daripada seluruh ilmu. Di sini keadilan, di sini ada ilmu kasih sayang, ada hukum hakam seputar kejahatan gitu kan, ada kisah-kisah, dan ini banyak sekali ilmu seluruh ilmu induknya di Quran. Nanti kita akan memperjelas lagi ini insya Allah Ta'ala pada bab terakhir kita, Qiraah. Jadi wajar pada pertama-tama itu tilawah diperbanyak kuantitas. Nah sekarang kalau Opung sudah mulai menikmati hal ini, fokuslah kepada kualitas dulu. Jangan pada kuantitas, nanti takutnya terlahir jenuh. Karena kita ini manusia ya Opung ya. Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud bilang, Nabi yang kau sampaikan ini, alaihi salatu wassalam, ini berguna sekali untuk saya semuanya. Karena sabda kan, Nabi kan bersabda, selalu berkatakan sabda, menjadi sabda. Tolong nasihatin saya tiap hari. Tapi Nabi SAW bilang apa? Enggak, saya enggak mau. Bukan enggak mau karena benci dengan beliau, tapi tidaklah yang menghalangi saya untuk mengajarkan kalian tiap hari, kecuali kejenuhan. Karena manusia ini punya jenuh. Sekalipun yang diberitahu itu kebaikan. Seperti itu. Namun tentunya kita tidak berpikir saklek di sini, ikhwah. Ya, kalau ada seseorang yang mampu membaca dengan tilawah yang bagus, dengan tartil dan tajwid dan tahsin, ya, kemudian kuantitinya banyak, masya Allah, ini benar-benar bertimpa-timpa, istiqomah lagi gitu kan di atas kegiatan ini. Barakallahu fiik. Jadi ini banyak juga dicontoh oleh para ulama. Terus salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau pada saat bulan Ramadan itu bisa menghabiskan satu hari itu 2 kali khatam Quran, gitu kan? Satu hari 2 kali khatam Quran itu gimana itu? Berarti setiap jalan dia makan minum dia sambil murojaah terus, sehinggalah 1 bulan itu 60 kali khatam. Masya Allah. Ya, ini nggak terikutin. Kalau anak pribadi anak nggak, mustahil bagi diri anak ngikutin, ini mustahil, gitu kan? Nah ini bukan berarti anak mengurangi semangat bagi yang ingin quantity, tidak. Tapi yang ini adalah saatnya quality time. Gitu. Anak sudah dengar daripada lisan dan syafah peserta sekalian bagaimana Allah mudahkan Quran ini pada lisan kita sekalian. Kemudian marilah kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan kebutuhan Quran ini kepada diri kita, sebagaimana kuantitinya, seberapa banyak kuantitinya, dan menjaga kualitasnya. Seperti itu mungkin kira-kira berbagi rasa anak kepada para peserta sekalian. Mohon maaf atas waktunya. Ada satu lagi pertanyaan, 2 menit aja Ustaz. Ya, itu. Apakah ada setelah kita nanti tahsin ini, di dalam pembelajaran tahsin ini, satu bab mengenai metode mengajar? Ya, ada, insya Allah ada insya Allah. Karena saya berharap itu juga gitu, karena ada ilmunya juga untuk mengajar ini kan gitu kan. Masya Allah ada insya Allah. Terutama cucu ya Pak. Cucu ya kan gitu kan. Ya, terutama apalagi kita ini kan kalau boleh dikatakan kan di Jamaah Nurul Qalbi kita ini kan, kita kan cukup guyup kan, cukup akrab dengan teman-teman jamaah. Kenapa pula kita nggak tawarkan kan gitu kan, siapa yang mengajar secara online ataupun offline, ada pengajar-pengajar di sini yang sudah sudah capable lah ya untuk mengajar kan. Ya walaupun dasar-dasar ya saya terus terang secara pribadi, bukannya saya ini kan, tetap saya yakin gitu jamaah-jamaah Nurul Qalbi ini pasti kalau suruh dites baca Al-Fatihahnya mesti berantakan ini. Kita masalah Fatihah aja gitu loh. Kalau usah bicara tahsin secara keseluruhan. Umpamanya judul temanya adalah yang benar umpamanya kan gitu kan, akan diberikan coaching oleh Al Ustadz Sisko
atau Al Ustadz Sultoni Yamin, ya, Masya Allah ya kan. Ya kan, kita bisa bagi waktunya dan secara bergantian, kan indah kan sebuah jamaah yang mengajarkan Al-Fatihah yang benar kan gitu kan. Apalagi kita udah dapat ilmunya gini, mau kita kemana kan nih ilmu yang udah ada di otak ini kan harus kita lengketkan terus ilmu ini di otak kan gitu kira-kira. Nah. Insya Allah. Ustadz. Pada Ya. teman-teman. Ya Allah. Kita Minta bantuan Allah Pak. Insya Allah nggak grogi. Ya, tolong itu dimasukkan ke dalam bab ajaran kita ini Ustadz, sehingga ini juga menjadi PR kita ke depan. Ya teman-teman kita lah semua, satu jamaah satu masjid, kita mau sama-sama masuk surga semua ya kan. Kita mau sendiri. Ya. Kita ajaklah semuanya, kita perbaiki bacaan rukun sholat kita kan gitu. Al-Fatihah aja kan cukup, ya kan. Nah, nanti pelan-pelan baru kita masuk ke bab yang lain kan, insya Allah kalau ada yang tertarik kan gitu. Insya Allah. Itu ada Pak Sultoni tadi, silakan Ya, Pak. sedikit ini aja. Mengenai frekuensi atau kuantitas, memang pada awalnya saya mengejar itu, saya kejar kuantitas karena pertama waktu saya sangat banyak gitu. Saya pikir di rumah saya ngapain nih, nonton film seri terus-menerus gitu kan, Netflix. Terus saya pikir mumpung ada Taksin, saya sebenarnya berpacu dengan waktu karena saya merasa cepat atau lambat kantor saya akan buka, mungkin saya tidak akan bisa seaktif sekarang. Jadi saya kalau mau dibilang istilahnya aji mumpung gitu ya. Jadi saya berusaha ngebut, memang saya akui saya ngebut, tetapi memang benar juga seperti yang Ustadz sampaikan. Setelah mulai beberapa, mungkin udah sebulan inilah, speed saya sudah tidak seperti awal ya, karena saya nggak tahu, saya rasanya semakin banyak, terus kan kita juga berusaha melatih sesuai apa yang kita dapatkan ya dari Taksin ini. Jadi memang ketika dulu 1,5 jam menjadi 1 jam, artinya speednya gitu ya kurang lebih 1 jam atau 1 jam 15 menit. Saya pikir disitulah titik berhentinya. Dan itu tentu mempengaruhi jumlah bacaan yang kita baca gitu. Jadi sebenarnya saya juga sudah turun ya kalau mau dibilang kuantitas. Sekarang saya cuma 1,5 juz sebenarnya. Saya cuma 1,5 juz. Cuman karena kan cuma ada gambar mahkota aja, tidak ada tulisan 1,5 juz ya. Masya Allah. Cantum itu. Sebenarnya sama 3 juz sama aja Pak Sultoni ya, lambangnya. Bahkan saya berniat setelah 20, saya akan 1 hari 1 juz aja, niat saya begitu malah. Karena seperti Ustadz bilang, untuk jangan sampai malah jadi kontraproduktif, kita jadi bosen. Jadi kalau makan tuh terlalu kenyang gitu. Karena beda ketika baru awal kayaknya menggebu-gebu sekali Ustadz. Karena pengen tahu sekali, itu belum pernah tahu apa-apa, tiba-tiba kita, oh ini begini, oh yang benar begini, kita coba praktekkan. Ya bukan berarti saya sudah ini menguasai, tidak. Tapi maksudnya saya merasa ada progres dan itu sedikit atau banyak membantu saya untuk membaca seperti yang diajarkan di kelas ini, karena bacaan yang dulu yang kita tahu kemudian dikoreksi, diperbaiki di sini ya, di situ saya merasakan memang ada benar ya, kalau di awal frekuensinya kita banyakin gitu, banyakin jadi lebih lebih lancar gitu ya, lebih lancar, tidak terbata-bata. Tajwid masih salah. Tapi kemudian semakin kita tahsin makin banyak, kita juga coba perbaiki. Jadi kita baca salah, kita mundur lagi, mundur dari awal ayat gitu. Padahal ini ayat panjang sekali gitu. Tapi kalau lagi jenuh, ya langsung aja sih. Masya Allah, Masya Allah. Berbagi pengalaman. Allahumma barik laka fi, Pak Sultoni, Masya Allah. Makasih banyak nih pengalamannya. Sebetulnya membaca tilawah itu
ada baiknya juga dilatih juga kecepatannya, Pak. Jadi tidak hanya lambat aja. Lambat kita memang hati-hati membaca. Menurut saya pribadi, saya baca lambat 5 halaman, yang 5 halaman yang lagi saya baca cepat. Untuk melatih menyambung ayat dan melatih otak mata kiri saya. Karena kan kalau saya membaca itu mata kiri saya melihat ayatnya, tulisan yang di depan, ayat mata kanan saya yang membaca gitu. Jadi saya berusaha untuk speed itu gitu kan. Jadi fast reading kan. Jadi mata kiri melihat yang di depan, mata kanan melihat yang akan kita baca gitu. Jadi kita melatih kecepatan speed kita bacakan, tetapi kita juga melatih makhraj dan juga hukum-hukum tajwid yang ada gitu. Sebenarnya dengan sendirinya, Pak. Kalau kita semakin sering ketemu, itu seperti yang di awal-awal kajian kita kan dibilang kalau semakin sering kita muter lagi akan mudah. Itu saya rasakan sendiri ya. Ini saya berbagi di surat Yusuf. Dulu kan kita merasa berat sekali nih. Tapi setelah berapa kali hatam, saya merasa kok malah lebih ini, itu jadi surat favorit saya terus terang. Masya Allah, Allahumma barik laka fi. Karena seperti baca buku cerita gitu, kita mengalir gitu. Itu yang saya rasa ya, karena sering. Memang saya perhatikan juz-juz 10 ke atas itu sudah lebih mudah ya dibanding juz awal, terutama juz Al-Maidah, An-Nisa. Itu saya perhatikan penyebabnya adalah karena hurufnya terlalu padat ya. Jadi sebenarnya satu juznya dia hurufnya jumlahnya sangat banyak sekali dibanding juz-juz di atas juz 10, surat Toha misalnya, itu hurufnya kan agak renggang-renggang. Nah, itu juga mempengaruhi speed. Masya Allah, Masya Allah. Udah disadarin tuh Pak Sultoni ya, Masya Allah, Masya Allah. Pelajarin dengan sendirinya Ustadz, otomatis. Barakallahu fiik Pak Sultoni. Ana punya syekh di sini yang termasuk terkenal ya. Mungkin Oppo Muslim tahu ya, Syekh Murtado ya, Murtado Habibi. Kenal. Ya, beliau adalah syekh di sini ya, di Pekanbaru ini termasuk syekh besar ya, termasuk Ana mengambil salah satu pengajaran daripada murid-murid beliau. Nah, itu beliau hanya mengisyaratkan saja. Antum rasakan 15 kali khatam. Nah, ini berbicara mengenai pengalaman nih. Habis itu antum bicara sama diri sendiri. Gimana khasiatnya? 15 kali khatam aja dalam waktu yang istiqomah gitu ya. Jadi menurut beliau, ini kan kaul beliau bukan kaul daripada ulama ya. Ana sepakat pada saat yang khatam 15 kali itu memang kok beda gitu ya. Rasanya kita sudah ma'ruf sekali gitu. Susunan huruf, ibtida maupun wakofnya itu seakan-akan kayak kita udah terbiasa gitu. Jadi inilah salah satu dorongannya daripada beliau hafizahullah taala. Jadi standar 15 kali khatam. Itu insya Allah bisa bagi pengalaman kayak Pak Sultoni kayak gini nih, insya Allah taala. Saya Pak Sultoni wah, Pak Agus nih belum tahu nih gimana pengalaman, pasti menarik nih pengalaman 15 kali khatam. Kita lagi izin hari ini. Saya sedikit tambahan Ustaz saya. Iya. Jadi memang di awal-awal dulu kan kita kejar kan supaya membaca, membiasakan waktu apa gitu. Terus ya muncul akhir-akhirnya agak bosan tadi. Terus di Quran saya ini kan ada tafsir juga. Jadi di samping tajwid tadi baca-baca tafsirnya itu gitu. Nah, itu menambah nikmat lagi. Jadi sehingga lebih pelan jadinya penyelesaian, tapi ada sesuatu yang baru-baru terus yang kita dapat dari yang kita baca gitu. Ana lebih dukung yang seperti itu, Pak Opung. Ana lebih dukung yang seperti itu. Masya Allah. Insya Allah dapat manfaat yang lebih banyak lagi, insya Allah taala. Mantap nih Opung. Ya, makasih itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya ya, sharingnya alhamdulillah bisa menjadi motivasi juga buat kita semua, buat saya pribadi, dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata di dalam pembelajaran ini. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Lanjutkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Makasih Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.